Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Teddy adalah salah satu pencinta dan penghobi durian. Saat ini memang lagi tidak musim durian, tetapi memang kita tetap konsen terhadap durian. Nah, saat ini Teddy akan membicarakan tentang hal kenapa sih durian tidak berbuah, atau kenapa sih sudah beberapa tahun durian saya tidak berbuah. Kita akan membicarakan faktor-faktor apa saja kenapa durian ini tidak berbuah. Nah kawan-kawan, mudah-mudahan nih yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Medan, yang di Sulawesi, bahkan yang di Banten, termasuk juga yang di London, mudah-mudahan menyimak ini. Walaupun mungkin ini adalah sebuah pengetahuan saya saja, tapi mudah-mudahan ini dalam sharing ini kita bisa berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan sekalian. Jadi faktor apa saja yang menyebabkan durian itu tidak berbuah? Ada beberapa hal yang menurut pengamatan Teddy dari hasil observasi, kemudian konsultasi dengan beberapa pakar durian. Jadi yang pertama adalah memang faktor pembibitan. Yang kedua adalah pemeliharaan. Yang ketiga adalah faktor pemupukan, dan yang keempat adalah bagaimana dia faktor pencahayaan. Nah, dari 4 faktor ini yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Memang dalam hal pembibitan seperti saya katakan, utama adalah kenapa durian ini sulit untuk berbuah, karena memang bibit. Nah, jadi yang pertama adalah bibit. Bibit ini apakah bibit kita ini dari biji, okulasi, atau hal lain, gitu loh. Nah, kalau dari biji sudah jelas, tidak ada yang dari biji itu di bawah 5 tahun tuh sudah berbuah. Sangat sulit. Dari pengalaman saya selama di perdurianan di seluruh daerah Kabupaten Tenggamus, kebetulan di Kabupaten Tenggamus sebenarnya sentra durian lokal, karena hampir rata-rata mereka menanam dari biji. Termasuk ada namanya Pak Darsim di Beton, kemudian Pak di ini Kota Agung, itu semua mereka nanam dari biji. Dan kata mereka itu antara 10 sampai 12 tahun baru berbuah. Nah, artinya kalau durian kita pengen segera berbuah, artinya kalau bisa jangan dari biji. Bisa kita dari biji, tapi memang harus diadakan rekayasa. Rekayasa apakah itu? Yaitu adalah rekayasa samcuk, sambung pucuk, atau dalam hal lain adalah top working. Artinya disisipkan di dalam tubuh. Dan itu mungkin durian-durian yang ditanam dari biji yang usianya sekitar 3 atau 4 tahun itu kita bisa sisipkan. Nah, 2 tahun kemudian insya Allah itu akan berbuah. Dan itu banyak yang telah dibuktikan oleh kawan-kawan yang di Jawa Tengah, termasuk di Kemeranjen, Pekalongan, kemudian di beberapa daerah, terutama sekarang ini banyak di Jasinga, kemudian di Bogor, kemudian di Banten, Serang, itu semua sudah melakukan hal itu. Nah, ini artinya yang dari bibit. Tapi kalau yang dari okulasi, yang kita beli setekan, itu otomatis itu. Kalau dipelihara dengan baik, itu 3-4 tahun sudah berbuah. Walaupun saya mengagendakan bahwa itu 5 tahun sudah berbuah. Banyak beberapa kejadian atau beberapa sampel yang saya ada, terutama di Kabupaten Tenggamus, di tempat Pak Haji Rudi, itu 3 tahun sudah berbuah, walaupun memang tidak maksimal, gitu loh. Dan kalaupun itu maksimal, bunganya banyak, saya sarankan bahwa untuk di tahun pertama, buah pertama itu jangan banyak dulu, sebelum batangnya besar. Itu faktor bibit. Artinya bibit kita itu pemilihan bibit yang harus penting. Yang kedua adalah faktor pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan ini juga sangat utama. Kenapa? Karena memang di dalam pemeliharaan itu baik, terutama adalah di tahun pertama. Ada beberapa kawan yang menyatakan bahwa di 6 bulan pertama, tapi saya menyatakan bahwa itu di tahun pertama. Kenapa?
kalau di tahun di 6 bulan mungkin memang perakaran yang masih bagus, kemudian stok air masih ada, masih dia berlangsung. Tapi manakala ada musim kering yang semacam, kan sekarang di Indonesia ini adalah musimnya adalah 2 musim, yaitu adalah musim penghujan dan musim kering. Nah, kalau pada musim kering tidak dilakukan penyiraman, saya yakin itu hampir rata-rata durian yang okulasi, karena memang perakarannya belum banyak, kemudian juga belum kuat menembus tanah yang topsoil yang asli, itu kalau tidak dilakukan, makanya itu tadi bahwa pada penanaman awal harus dilakukan pelubangan, kemudian penggemburan, walaupun itu dipadatkan kembali tetapi harus dicampur dengan humus, termasuk salah satunya adalah gabah busuk atau kulit padi yang agak busuk. Nah, kalau tidak dilakukan pemeliharaannya itu, terutama adalah penyiraman, itu tidak dilakukan, saya yakin, karena saya di TBK Indah, saya mencoba itu dari hampir 80% saya mati. Kebetulan memang 4 tahun yang lalu saya belum banyak pengetahuan tentang ini. Setelah 2 tahun kemudian ke sini diracunin oleh seluruh konten-konten durian. Sebenarnya sih salah saya, karena saya suka durian, saya selalu searching di mana sih durian yang bagus. Ternyata memang saat ini baik dari mulai Aceh, Payakumbuh, di Jawa, terutama di Jawa yang sangat bagus, termasuk Sulawesi juga sangat unggul di durian montongnya. Nah, tapi saat ini durian yang paling top itu adalah selain musangking, kemudian duri hitam, tapi bawor. Karena bawor, terutama nih di Sumatera, ini sangat cocok. Karena saya terbukti di tempat Pak Haji Rudi itu sangat bagus. Nah, ini baru 2 pemeliharaan. Yang ketiga adalah faktor pemupukan. Jadi kalau sudah cukup usianya, banyak dari kita kurang dilakukan apa sih kebutuhannya dari tanaman itu untuk bisa berbuah. Karena memang faktor bukan saja humusnya bagus, segalanya bagus. Mungkin saja di dalam tanah itu, di dalam kandungan itu kurang faktor yang untuk pembuahan. Di konten saya terdahulu ada apa-apa saja pada saat pembuahan itu diperlukan unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsur itu yang kurang daripada unsur untuk pembuahan. Artinya di saat pembuahan harus pas banget, kita harus tahu banget apa sih kepentingan dan yang dibutuhkan oleh tanaman itu terhadap pembuahan itu. Nah, yang terakhir adalah ini yang saya sangat sampaikan, bahwa kebanyakan orang durian itu rimbun, itu dianggap itu durian itu sangat bagus. Saya katakan mungkin benar bahwa itu adalah tanaman durian yang sangat subur. Tetapi dalam pembuahan itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, adalah penyiangan, gitu loh. Nah, penyiangan ini mungkin dalam istilah kawan-kawan yang lain adalah pruning. Artinya pengurangan cabang-cabang yang ada juga yang menyatakan bahwa yang kurang produktif atau yang laki. Kalau saya sih lebih cenderung adalah pengurangan dahan-dahan yang dimungkinkan yang terlampau padat. Artinya entah besar entah kecil memang harus dikurangin. Karena tidak semua cabang yang harus kita dibuahkan. Kalaupun ada pembuahan yang seperti saya katakan tadi terlampau banyak di awal, itu tetap harus dikurangin. Nah, itu pengurangan ini. Nah, fungsi pengurangan yang pertama adalah dahan-dahan yang tidak produktif, misalnya yang kecil yang dimungkinkan. Seperti durian montong itu hampir rata-rata di atas 3 kilo sampai ke 8 kilo, bahkan ada yang 12 kilo. Nah, itu kan berat. Nah, artinya kalau dahan sebesar begini, ini kurang bagus, berarti harus dahannya yang agak gede. Jadi yang kecil-kecil itu dibuang. Nah, setelah itu terbuang, otomatis sinar matahari akan masuk ke dalam. Nah, sirkulasi matahari inilah yang sangat dipentingkan oleh tanaman durian yang sudah tua, sudah mumpuni. Bahkan kalau yang belum pun, makanya ada usia 3-4 tahun itu memang harus dilakukan pruning, pengurangan daun agar percabangannya sangat bagus. Yang kedua juga ada saatnya cabang untuk dimekarkan, karena memang cabang durian ini dari hasil penelitian dan informasi dari kawan-kawan yang ada, bukan yang berdiri begini, misalnya cabang gini begini, tapi yang seperti ini, yang agak mendatar. Makanya pada saat proses pertumbuhan itu bagaimana caranya
agar dahan itu agak horizontal, bukan vertikal. Karena dari pengamatan yang ada, yang horizontal lah yang buahnya sangat banyak. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, dari 4 kategori ini, kenapa durian kita nggak berbuah? Yang pertama, kita harus bibit. Yang kedua adalah faktor pemeliharaan. Yang faktor ketiga adalah pemupukan. Faktor keempat adalah bagaimana durian setelah tumbuh itu dahan-dahannya harus kena matahari. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kawan-kawan, bagi kawan-kawan nih, ada beberapa kawan yang lewat ini, mudah-mudahan juga udah like, sub, dan dikirimkan ke kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan, para duriner seluruh Indonesia, Teddy Kurniawan TGM menyampaikan kepada kawan-kawan, kalau tidak hari ini mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Satu-satunya adalah tanaman durian yang sangat bagus. Tanaman yang sangat bagus adalah durian. Karena memang itu adalah nanam sekali, berbuahnya 2-3 tahun kemudian, itu selamanya dia berbuah. Oleh sebab itu, jangan tunggu waktu lagi. Pada saat punya kesempatan, punya lahan, jangan dibiarkan tidur lahannya. Tanamin durian itu agar segera berhasil. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus, Teddy Kurniawan TGM.